baik dalam doa itikafannya maupun Fatihah segalanya, apakah itu kesalahan atau kekurangan itu ditutup oleh atau ditanggung oleh imam ke depan? Terus arah silai, ibu-ibu ada perlu tanyakan? Ayo, sila. Dari satu. Sila. Ini ada pendapat. Jadi pendapatnya dari tahun dekat begitu. Di dalam kita berniat sholat yang biasa di dalam takbir begitu kan. Maka kawan itu mengatakan, aduh lamun teu berniatan itu selesai urut niat sholat berjauh wahino katanya. Nah ini paham-paham yang begini tuh bagaimana menurut? Terus sila. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mungkin mayoritas kita di sini di satu jeding itu ada WC. Apa boleh kita wudhu di dalam WC? Tentu. Nah, iya jamaah tentu. Oke. Ada 3 pertanyaan. Jadi fikih sholat ini memang penting banget. Fikih sholat mulai dari niat, membicara tentang berniat, membicara takbiratul ihram, di mana tempat naruh tangan, bagaimana itu wajib kita tahu. Nah, maka mudah-mudahan kalau ada sempat jadwal kita lagi singono-ngono terbaca. Jadi itu penting banget. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Tiang, ada 3. 1, bagaimana sholat orang yang dengan mungkin bacaan sholatnya, gerakan sholatnya tidak terlalu tepat. Apakah ketika dia sholat berjamaah itu bisa nggak ditanggung sama imam? Bisa. Makanya untungnya kita sholat jamaah begitu. Jadi orang sholat jamaah itu kan muntah sholat biasa-biasa 1. Kalau sholat berjamaah 27, di riwayat yang lain 25. Tapi sekarang misalnya sembahyang jamaah itu. Nah, jadi muntah sembahyang jamaah, salah satu cara kita supaya sholat kita diterima sama Allah Ta'ala. Misal seke khusyuk, kalau pu'an nak khusyuk. Misal kalau pu'an itu sholat banyak kita sholat. Semuanya enggak khusyuk, hanya satu yang khusyuk. Kekhusyuan yang satu ini sudah mencukupi kita diterima sholat kita sama Allah Ta'ala. Ngumpe amun dek selapuna khusyuk. Kalau enggak semuanya khusyuk, maksudnya tidak khusyuk, tidak ada yang khusyuk ketika sholat begitu. Ngumpe paling tidak Allah terima sholatnya karena dia melakukan sholat secara berjamaah. Ia menantang bersama yang berjamaah. Termasuk kekurangan bacaan. Dia pas subhanallah ta, dia pas bacaan Fatihah ta, dia pas bacaan tahiyat ta, dia pas tasbih dan lain sebagainya. Imam lepas, insya Allah ditanggung sama imam, aman kita. Makanya salah satu cara yang paling keren supaya sholat kita diterima sama Allah Ta'ala, lakuin sholat itu dengan berjamaah. Berarti bisa. Nah, itu pertama. Maka Bapak Ibu tiang amun teu sholatin ya usaya berjamaah, terutama itu si mama. Dengan ngampun tekan. Bila perlu kita buatin diri jadwal. Sang ditebau endah misalnya bilang waktu karena ada kesibukan paling tidak sang maghrib atau subuh kan di nama aktivitas subuh zuhur asar kadang dengan berangkat masih ada kerjaannya di kantor dan sebagainya, paling tidak sholat jamaah di kantor, di tempat kerja. Maghrib insyaallah oleh balik, isya insyaallah oleh balik di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang katanya berniat itu cukup. Ada orang sholat ketika dia berniat lebale karena berniat ketika wudu. Ketika wudu, kenapa saya wudu? Ya niat saya untuk sholat. Apakah itu cukup menjadi niatnya? Begini Bapak Ibu tiang, dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah itu dijelaskan memang makna niat itu ada 2. Yang satu, niat itu yang penting ada terlintas niat toharanin. Yang penting ada terlintas dalam sholat. Itu udah dihitung niat. Tetapi kalau yang kita ambil si bait kita, yang kita lakuin, yang kita ambil dari pendapat para ulama, itu ada pendapat Imam Al-Mawardi namanya. Apa kata beliau? Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu sengaja melakukan perbuatan dibarengi dengan gawe ya. Ini orang niat.
Lagu munara berniat doang, ndek nagawe ya itu bukan niat tetapi azam. Azam seno angan-angan. Ini yang kita ambil kita. Maka misal amunara dengan ketika wudu niat tangan dari salat, oke, itu pendapat ulama yang lain diikutin sila. Lagu ndak nurut-nurutan. Nah nurut-nurutan kita. Kenapa? Karena kita punya ulama juga yang kita ikutin. Makanya kita berniatnya kapan? Ketika takbir Allahu Akbar, ya niat. Kenapa? Bebarengan kita langsung gawe perbuatan sholatnya. Ya ampun. Nah makanya ndendik dah bingung bapak ibu tiang mau narak dengan baru datang kan ya langsung ya. Dula berniat. Wanita kan dula sholli. Nah boleh. Tetapi yang kita kuatkan kita yang mana? Yang kita menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i yang berlandaskan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-talaffudzu bin niyyah itu hukumnya sunnah. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan begitu. Maka yang sebelum salat tusolli dulu. Kenapa? Itu mentaukidkan bahwa apa yang kita niatkan langsung kita barengi dengan perbuatan tersebut. Yang putar no kurang lebih. Makanya fikih sholat itu penting bapak ibu ya. Takbir aja macam-macam pendapat ulama. Toh iman tenang. Ada orang begini dia, Allahu Akbar. Lebawa pusat na tahun. Lagu ndak kaduang sino. Belum ngantok kino. Orang ana sholat ini. Nah, ada juga pas le pusat Allahu Akbar. Arah endah antara dada sama pusat seke 2 3. Arah endah seke 2 3 4. Sekedi doang nih. Sekedi. Ndak ngene lalu. Ngene ya no. Dia nih. Sakit kayak gini aja. Nah, seke 2 3 4 sekedi. Arah endah Allahu Akbar. Tadoang ya arah dalil nenda sih. Arah endah diulah bersedekap Allahu Akbar ngene ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan diulang bersedekah. Itu mazhab siapa? Mazhab Imam Maliki. Banyak pendapat ulama. Sehingga ngono tahu dena sandenara salah tetap tahu. Lagu harus enak tahu be si turutan tita si kawat si baitnya si ulama teh ya turutan. Kenapa kita juga perlu tahu yang begitu? Amun kita dengan sholat ngana wangpuna dendek kita baca nyalaang dengan karena kita tahu dengan endah bedayangnya dalil. Nah maka amun kentiara dengan si misalnya harus diburu niatna sila bagi dia sah. Lagu amun kita ndak terutang. Kenapa? Karena kita secara niat sino langsung kita barengnya isi perbuatan. Itu definisinya. Kecuali dalam puasa. Amun puasa wajib niatnya malam puasanya besok. Kalau ini istitsna arana istitsna sinu pengecualian. Amun nujana lain. Nah, kemudian berikutnya ditentu nih. Dalam kita biasanya mayoritas biasanya bersopo ya kan. Jeding ta kanca WC. Tono tok tambandi, tok tanangai, tok teludu. Kira-kira mono-mono modelna kanggo nek tudu le tempat sino le jeding si dalam no kanggo nek nang umbi makruh lagu kanggo seandainya ndek nara jedang telik luar wudu aja di sana enggak apa-apa. Lagu amun tamele berdoa nendek berdoa le itu nendek ke andangin tawi sisi Allahumma ja'alni minatu den kanggo ndak le WC no berdoa le luar. Makanya para ulama ngajari kita bagaimana cara kita supaya jangan keliru-keliru amat. Amun tawudu buka lawangnya, buka lawang jeding kita. Itu ada yang bilang amun terbuka lawang jeding kita dihitung kayak kita berduduk di luar lah. Dia nak balik lalu pelih telah karena kurang lebih. Maka bagaimana? Dia nang bimbing silang. Nah, karena rata-rata balik toyang, no yang dah jedang dengar. Oh iya kan jarang jeding kita di luar. Nah maksudnya si berpisah antara apa jedeng sama WC. Tapi sulah nggak apa-apa. Cuman amun tuduk mau besaranta buka lawangna setelah sino berdoa. Piran berdoa di luar atau berdoa didik berdoa di dalam. Kenapa? Karena nyambung sama WC nggak boleh. Nah gitu kurang lebih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mandi belit ya. Ada
Mun mandi balik sila mandi balik le itu. Nak ke mandi di luar, kita itu sih dengar. Mandi di dalam, ini mandi di luar. Apalagi mandi balik ini di dalam tak mandi. Cuman niatnya mun kan kita masih turut tangta ulama sino, niat kita kan besar suara kita berniat. Nah maka mun ta berniat si nyambung WC na kaca jeding ta tetap duduk tak cukup niatnya dalam hati saja. Kalau mau melafazkan doa niatnya atau niatnya di luar tau teh, maka papa teman dibeli ini cukup dalam hati aja. Ngombe niat perlu gua dibeli, piran teman mandi beli. Oh ngombe cara teman dibeli si kena, si ngono arah adabna arah tata cara teh. Nah maka ini penting si ngono kalau bapak ibu ya sepele lagu itu juga perlu kita perhatikan barang-barang. Makanya yang putihan yuk kitab supaya apa arah panduan ada kata hafal ya lagu penting enak kitab sino supaya nanti ada dengan misalnya aja ini suruh bacaan diri kitab no kan selesai ya kita tahu itu aja nah para ulama barang ini teh bersama kitab-kitab beliau. Nah gitu kurang lebih. Jadi mandi wajib di dalam, napas niatnya di luar, napas niatnya di dalam, nanti didapetin dalam hati aja niatnya. Sah mandinya sah, ndak ke mandi di luar jana. Kita ente sih dengan baik. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan Fatihah dan bacaan Fatihah untuk pengarang kitab, kedua orang tua kita selaku dengan tuata guru-guru ta selaku jamaah ta suah berjasa nyumbang li masjid ta kepada ita keluarga ta dengan sidaman sinedaman le ita orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita yang pernah berbuat baik berjasa pada kita, orang-orang pernah zalim menyakiti kita kepada ita keluarga ta ila hadratin nabi al-fatihah. Allahu syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء العارفين المخلصين المقبولين المقربين عندك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز غفر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.